Ini tanaman-tanaman ini saya kerjakan sendiri, saya tidak menyuruh orang lain, mulai dari pembibitannya, lalu kemudian perawatannya setiap hari. Tapi sebetulnya tanaman-tanaman hidroponik itu tidak perlu perawatan. Itu cuma menanam, lalu kemudian ngontrol airnya dikontrol. Kecuali terong seperti ini kan harus kita cek, kita lihat bagaimana pupuknya. Kita lihat bagaimana kabinetnya, mungkin banyak serangga yang menyerang ini, kita harus cepat untuk mengatasinya itu. Lalu kalau tanaman si hidroponik seperti ini kan cukup mengontrol airnya dikontrol dari sini. Kalau hidroponik itu kan perlu air lalu kemudian disedot, dimasukkan ke paralon ini ya, dikontrol, kadang-kadang terbutuh, tapi kalau buntu tentu harus diperbaiki agar tetap airnya itu mengalir, sehingga lalu kemudian paralon itu tetap berisi air. Di sini misalnya satu kolam ini, di dalamnya saya kasih lele. Nah itu lelenya 3 bulan juga sudah panen. Hingga lalu kemudian nanti untuk silaturahim takbir itu anggota-anggotanya dikumpulkan panen lele bersama-sama, atau mungkin juga dibagikan kepada mereka siapa yang mau untuk mengkonsumsi ini. Ini satu kolam begini ini bisa menampung 600, 700, 800 ekor, itu kan, jutaan ekor, banyak sekali. Lalu kemudian kotoran lele itu bisa disedot ke paralon ini lewat air ini, sehingga lalu kemudian sekaligus jadi pupuk. Mungkin lelenya juga mendapatkan manfaat dari tanaman-tanaman itu mungkin gitu kan, masuk ini makan. Jadi sebetulnya enak sekali sekarang ini. Kerja itu enak sekali dengan lahan yang sempit. Ternyata bisa menghasilkan cukup banyak kayak itu. Begitu juga seperti ini, ada terong begini ini, itu selalu saja itu buah. Lalu ibu-ibu yang sholat subuh di masjid ini saya beritahu, kalau tidak punya sayur, silahkan itu ambil terong gitu kan. Lalu kemudian untuk dimasak, lalu kemudian juga ada cabai yang di situ itu. Dan seterusnya. Begitu juga di sebelahnya saya tanami mangga begini. Kalau panen juga banyak itu buahnya besar-besar seperti itu. Buahnya juga besar-besar seperti itu. Nah ini pekerjaan pensiunan sekaligus memberikan contoh. Sebab apa? Sebab masyarakat ini memang, kalau masyarakat kita ini kalau diajak berpikir memang kadang-kadang susah. Tidak cepat percaya. Masyarakat ini tidak gampang untuk segera percaya. Tapi kalau sudah diberi contoh, cepat saja diniru. Ini hampir setiap hari, karena tahu bahwa saya sudah tua, lalu kemudian membuat tanaman seperti ini. Orang datang sini, lalu kemudian dia bilang gimana caranya, cara membuatnya. Saya beritahu caranya gampang, dikerjakan saja sendiri. Yang penting ada alatnya, apalagi di sini hanya ngebor. Lalu kemudian pasang tiang-tiang kayak gitu, itu mudah sekali. Nah kalau udah ada paralon misalnya, Anda harus beli, pakai bambu juga bisa. Itu di pesantren di Gunung Legi sebelah selatan itu juga gitu, kiainya datang ke sini, katanya mau niru, hanya lalu kemudian katanya paralonnya akan mahal. Kita beritahu, nggak usah paralon, yang ada aja di situ, pakai bambu petung yang gede itu, lalu di lubang-lubang, itu sudah lebih bagus daripada ini dan lebih awet. Mereka bilang, oh iya bener. Akhirnya lalu kemudian mereka meniru seperti saya itu. Kalau pesantren, selain nanti bisa dijual gitu kan, hasilnya itu juga bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para santrinya. Coba bayangkan kalau pesantren itu punya santri yang mungkin di pesantren 500, apalagi bisa sampai 1000, sampai 2000, sehari-hari kan perlu sayur.
Daripada sayur itu mendatangkan beli di pasar atau di mana saja, gitu kan lebih baik membuat sendiri. Para santri itu kan juga tidak sepanjang waktu belajar, tapi kan ada waktu-waktu, misalnya setelah selesai ngaji subuh itu, siang sedikit sebelum masuk sekolah, ada 1 jam dipakai untuk bagaimana menanam seperti ini, bagaimana meracik untuk cairan pupuk cair, dan seterusnya. Sehingga sebenarnya hidup ini, mereka agar kelas sekolah punya kesimpulan bahwa hidup ini sebenarnya mudah, asalkan mau menggunakan diperkaya keterampilannya, dilatih keterampilannya, lalu kemudian juga dibikin cerdas pesantren ini. Sehingga lalu kemudian pulang dari pesantren, lalu kemudian tidak pergi ke kota, apalagi yang wanita hanya sekedar menjadi pembantu rumah tangga gitu kan. Untung kalau misalnya dia bekerja di rumahnya orang-orang yang muslim, yang taat beragama, sehingga tetap masih belajar. Tapi coba kalau misalnya sembarang orang, dia bekerja di sembarang orang yang tidak peduli kepada agama, tidak peduli misalnya mana daging yang haram, yang halal, itu kan otomatis dia kan juga menyesuaikan itu. Lah ini ada jalan keluar menurut saya. Silakan mencoba.